Hati-hati dengan lidahmu, jaga perkataanmu. Hampir semua orang mengetahui bahwa perkataan sangat penting dan berpengaruh bagi kehidupan. Seseorang yang memiliki perkataan yang buruk atau tidak baik pastinya juga memiliki kehidupan yang kurang baik juga. Ucapan kita akan sangat berpengaruh pada otak. Dari otak akan menentukan perilaku kita sehingga muncullah peribahasa mulutmu harimaumu. Banyak orang mudah berbicara kasar atau buruk, terutama ketika emosi terpancing. Dan penguasaan diri tidak terkendali, sehingga keluar kata-kata kotor, sumpah serapah sampai kebun binatang pun terbawa-bawa. Malah tanpa kita sadari, ucapan kita yang buruk itu menyakiti perasaan orang yang kita hadapi. Tapi setelah itu menyesalinya. Yang paling parahnya, kalau sudah berkata menyakiti, malah merasa puas dan terulang-ulang kembali dan menjadi kebiasaan atau habit. Dan habit yang buruk itu seringkali juga menyakiti tidak hanya orang yang tidak dekat dengan kita, tapi juga orang yang selalu ada bersama kita, yaitu keluarga. Apalagi kalau habit buruk itu dilakukan oleh orang tua kita, entah itu ayah atau ibu, sehingga tidak memberi contoh yang baik buat anak-anak. 1 Petrus 3 ayat 10-11, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Kata-kata kita mempengaruhi hidup kita dan memiliki kuasa bahkan atas hidup dan mati. Mulut berbicara dari apa yang ada di dalam hati. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hati-hati dengan perkataanmu, maka kamu akan mengalami apa yang kamu katakan. Matius 12 ayat 36, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Selain kata kotor dan buruk, maka ketika kita tidak bijak dalam berkata-kata, disitulah kita membuka celah untuk iblis menanamkan pengaruhnya dalam hidup kita. Pengaruh itu semakin kuat, seperti ketika kita mulai bergosip, mengeluh, berbohong, dan sebagainya. Tentu banyak dari kita tahu betapa sulitnya mengendalikan lidah kita. Namun seringkali kita malah berkata-kata tanpa memikirkan dampaknya terlebih dahulu, sehingga kita menyesal kemudian. Mungkin itulah yang menjadi penyebab kita tidak mengalami pertumbuhan rohani. Jika kita melihat kembali ke proses ketika dunia diciptakan, Allah menciptakan segalanya dengan kata-katanya. Allah berkata, jadilah terang, dan jadilah terang itu. Ada kuasa yang teramat besar dalam kata-kata Allah. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kejadian 1 ayat 27. Mungkin karena itulah Alkitab mengatakan kalau lidah kita memiliki kuasa atas hidup dan mati. Mengendalikan lidah kita mungkin terdengar sebagai pekerjaan yang sulit. Tetapi ingatlah bahwa kita memiliki Roh Kudus yang memampukan dan sanggup menolong kita. Roh Kudus itu tidak hanya mendorong kita untuk berbuat baik, tapi juga memampukan kita untuk mewujudkan perbuatan itu. Jadi, apa yang harus kita lakukan adalah memiliki kemauan untuk berubah dan berdoa supaya Roh Kudus menguatkan kita. Di dalam Kristus kita sudah menang. Yakobus 3 ayat 5-6. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat membanggakan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api.
Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Mulai dari sekarang juga perkatakan hal-hal yang baik. Yakobus 1 ayat 26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Nah, jadi hati-hati dengan lidahmu itu. Biarlah yang keluar dari mulutmu kata-kata berkat. Pilihan di tanganmu, karena hidup itu pilihan. Atau masalah denganmu, tobat.